Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 3 Maret 2023, dengan judul Percaya kepada Tuhan. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 144 ayat yang 15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin utama sebagai bahan renungan kita. Poin yang pertama, di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai, dan akan ada kegirangan juga, karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Allah. Mari kita baca akan kutipannya. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 153. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah satu umat yang selalu muram dan tidak berbahagia. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai. Dan akan ada kegirangan juga, karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa kehadiran roh Allah memberikan kepada kita sukacita, memberikan kepada kita kedamaian, memberikan kepada kita kehidupan tenang dan suci. Nah, itu sebabnya dalam segala aktivitas kita, sepantasnya kita turut bersukacita. Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita, umat-umat Allah, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang istimewa. Tetapi ini bisa terjadi kalau roh Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita. Kedamaian itu akan nampak, akan muncul, akan hadir di dalam kehidupan kita jika roh Allah ada di sana. Undanglah roh Allah di dalam hati dan kehidupan kita, sehingga kita boleh menerima kedamaian, sukacita, kehidupan yang tenang, yang suci. Yang orang akan melihat bahwa, oh, inilah orang Kristen. Orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berpengharapan. Poin yang kedua, tetapi adalah merupakan maksud Allah bahwa dengan menyatakan tabiatnya melalui bangsa Israel, manusia akan ditarik kepadanya. Ulangan 33 ayat 29 berkata, berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Selanjutnya dikatakan, tetapi adalah merupakan maksud Allah bahwa dengan pernyataan tabiatnya melalui bangsa Israel, manusia akan ditarik kepadanya. Semua orang seperti Rahab, bangsa Kanaan, dan Rut orang Moab, berpaling dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah yang benar. Harus menyatukan dirinya dengan umat pilihannya. Karena jumlah bangsa Israel bertambah banyak, mereka harus meluaskan daerahnya sampai kerajaannya melingkupi seluruh dunia. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, kehadiran umat-umat Allah sejatinya dirancang untuk membawa orang-orang ini, orang-orang di sekitar umat-umat Allah ini, datang kepada Tuhan. Sebagaimana ditunjukkan oleh bangsa Israel. Ketika Rahab sebagai bangsa Kanaan, ia datang kepada Tuhan. Ketika Rut orang Moab pada akhirnya juga mengenal atau menyembah Allah Israel. Pertanyaannya bagi saya dan saudara adalah, apakah orang lain tertarik untuk menyembah Allah kita, Allah orang Israel itu, dengan kehadiran kita? Atau justru sebaliknya, kehadiran kita membawa malapetaka bagi orang lain. Bukannya menyembah Allah yang benar,
malah justru menyatakan akan ketidakpercayaan kepada Allah. Saudara, ini adalah tamparan bagi saya dan saudara. Semoga pelajaran bangsa Israel menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Tabiat Allah dinyatakan oleh kehadiran saya dan saudara. Oleh sebab itu, marilah kita mengundang kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, Ia menciptakan manusia supaya hidup bahagia, dan Ia rindu mengisi hati manusia dengan damai dari sorga. Seri Membina Jilid 5 halaman 220 dan 221. Allah rindu membawa semua bangsa berada di bawah pemerintahan pengasihannya. Ia ingin agar dunia dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Ia menciptakan manusia supaya hidup bahagia, dan Ia rindu mengisi hati manusia dengan damai dari sorga. Ia ingin agar setiap keluarga di dunia akan menjadi sebuah lambang dari keluarga yang besar di sorga. Inilah sukacita yang ditawarkan oleh Allah kita, Sang Pencipta kita, Yesus Kristus. Yesus mengundang seluruh umat manusia menjadi keluarganya untuk memperoleh damai dari surga, untuk mendapatkan kehidupan kekal. Nah, itu sebabnya Allah kita rindu agar kita memperoleh damai itu. Melalui apa? Melalui menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai dan akan ada kegirangan juga, karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Allah. Yang kedua, tetapi adalah merupakan maksud Allah bahwa dengan pernyataan tabiatnya melalui bangsa Israel, manusia akan ditarik kepadanya. Dan yang ketiga, Ia menciptakan manusia supaya hidup bahagia, dan Ia rindu mengisi hati manusia dengan damai dari surga. Inilah kerinduan Bapa kita. Oleh sebab itu, mari kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan damai kepada kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Bapa yang penuh kasih. Terima kasih untuk kebaikan dan rahmat-Mu. Engkau adalah Allah pencipta kami, yang memberikan kepada kami kedamaian dan sukacita. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.